Cuman aku belajar bahwasanya compassion, cinta dan kasih sayang ini adalah trainable skill. Nah, ini kata kunci yang perlu teman-teman tahu tuh. Rasa cinta dan kasih sayang itu skill yang bisa dilatih. Skill yang bisa dilatih. Nah, kalau modenya udah yakin begitu, berarti kita tahu walaupun sekarang belum, tetap bisa. Gitu. Yes, jadi yes, ini yes. bukan sesuatu yang artinya ini ada dikutuk punya baru. atau dikutuk nggak punya kan gitu. Iya. Ini hanya perbedaan identitas diri berarti. Betul. Ya? Jadi teman-teman perlu aja. install bahwasannya cinta dan kasih sayang, love and compassion adalah trainable skill. Skill yang bisa dilatih. Itu sepakatin dulu. Oke. Kalau kita yakin bisa dilatih, berarti kita tahu, oh, saya hanya perlu latihan. Iya kan, betul yes, ya? Betul. Makanya step pertama, gimana caranya supaya kita bahagia dengan kondisi saat ini? Ya kita perlu penuhi diri kita dengan cinta, kan gitu kan? Step pertama. Betul. Gimana caranya penuhi diri kita dengan cinta? Cinta dan kasih sayang. Bayangkan kalau kita ini memang dicintai, ya minimal kita tahu ada Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim nih, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan yang Sang Maha Cinta kan gitu. Jadi kita juga tahu kita juga punya cinta yang banyak. Banyak orang saya tahu pasti cinta sama anaknya. Atau dia tahu anaknya sangat mencintai dia. Pokoknya cinta dan kasih sayang itu nomor satu. Makanya step pertama adalah kita perlu merasakan dulu bagaimana caranya kita bisa merasakan cinta dan kasih sayang. Pertama ya kita penuhin diri kita dulu. Ingat, hanya orang yang punya cinta yang bisa memberi cinta, Mas. Nah, ya kan? Tapi ada loh, Mas, banyak orang yang kesulitan di fase 1 ini, Mas. Apa ada cara pandang khusus nggak dari Mas Angga? Kalau misalnya orang tuh bilang gini ke saya, dan ini banyak. Di fase 1 ini, Mas, aku kesulitan melakukannya. Gitu. Nah, either antara dia memang nggak ngerti bagaimana cara merasakannya, atau fakta di kepala dia kalau orang itu nggak banyak yang sayang sama dia. Oke, jadi kita perlu sepakatin dulu. Ini kita perlu tahu bahwasan ini mungkin dulu. Jadi saya termasuk orang yang dulu susah merasakan cinta dan mencintai orang, Mas. Oke. Cuman aku belajar bahwasanya compassion, cinta dan kasih sayang ini adalah trainable skill. Nah, ini kata kunci yang perlu teman-teman tahu tuh. Rasa cinta dan kasih sayang itu skill yang bisa dilatih. Skill yang bisa dilatih. Nah, kalau modenya udah yakin begitu, berarti kita tahu walaupun sekarang belum, tetap bisa. Yes, jadi ini bukan sesuatu yang artinya ini ada dikutuk punya baru. atau dikutuk nggak punya kan gitu. Iya. Ini hanya perbedaan identitas diri berarti. Betul. Ya? Jadi teman-teman perlu aja. install bahwasannya cinta dan kasih sayang, love and compassion adalah trainable skill. Skill yang bisa dilatih. Itu sepakatin dulu. Oke. Kalau kita yakin bisa dilatih, berarti kita tahu, oh, saya hanya perlu latihan. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lagi lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silakan lanjutkan untuk menonton videonya. Oke. Jadi saya ngalamin soalnya, Mas. Aku kecil itu, aku tuh apa ya? Punya bakat psikopat, Mas. Contohnya, aku itu waktu kecil itu aku suka bakar-bakar, Mas. Oke. Suka nyiksa binatang. Oke. Dan bisa digabung nyiksa binatang dan bakar-bakar contoh. Di belakang rumah tuh kan suka ada semut angkrang namanya. Tahu semut angkrang enggak? Semut yang merah itu semut yang gede. Karengga. Semut rang-rang gitu. Ya, rang-rang. Oh iya. Di pohon rambutan banyak semut angkrang. Nah, aku tuh suka bunuh semut, Mas. Tapi membunuhnya itu bukan dengan sesuatu yang sampean bayangkan. Aku tuh membunuhnya. Jadi aku ngambil ember tuh ember rusak tak robek. Oke. Terus tak bakar ujungnya. Plastik sobekan ember itu tak bakar dibakar. Sama kalau dibakar kan ujungnya dia kena netes-netes dan panas. Itu tak tarik tesnya dia kerja, aku berasa helikopter lagi ngebom. Masukkan. Batang tes. Itu di semutnya tuh. Iya. Perasaan film action gitu. Wih, masih kopat sih. Terus aku tuh suka nyuntik cicak, Mas. Pakai suntikan yang suntikan yang ada jarumnya. Betul suntikan dokter. Aku punya banyak teman mantri dulu suka ngasih aku suntikan. Oke. Buat nyuntik kodok katanya. Dia juga
Dia juga ngasih ini enggak buat mainan, buat apa? Buat nyuntik kodok dan bilang gitu. Oh, emang Tapi ini lebih kejam dari sampean bayangkan. Oke. Cicak itu tak suntik pakai minyak tanah, kan melembung dia. Oke. Tak bakar, meledak. Artinya teman-teman, aku nggak tahu teman-teman di mana mulainya, tapi aku mulai dari kacau banget gitu maksudnya. Emang kacau sih. Iya, aku ya nyuntik kodok, ya nyuntik Medakin cicak. entung, tahu entung nggak? Entung tuh ulat yang belum jadi kupu-kupu yang di pohon pisang yang gulung itu. Oh iya, tahu. Namanya entung. Itu aku suntikin. Pokoknya aku tidak peduli sama orang lain. Aku tuh nggak kasihan. Pokoknya aku sabodoting lah pokoknya sama Oke, apapun yang terjadi. oke. Dan aku tuh suka jahat lah, suka nyiksa binatang itu waktu kecil. Dan aku tuh orangnya nggak gampang terus dulu sampai mau ngapain juga aku nggak peduli gitu. Nah dari situ tuh aku bisa sampai hari ini. Di titik yang Iya, yang teman-teman kenal hari ini. love and compassion, Betul, peduli sama orang. Aku tuh di rumahku nih sekarang nih ada kecoa jatuh di bathtub. Itu tak selamatkan kecoanya, tak bawa keluar, Mas. Jangan sampai mati. Aku nyebrangin ular di jalan raya gitu, ada ular menyeberang. Aku tuh takut ular dulu. Tak seberangin, Mas, supaya nggak kelindes motor, tak jagain gitu. Berubahnya dari situ ke sini gitu. Yes. Dan di dalam banyak hal yang lain gitu. Artinya teman-teman perlu sepakati bahwasanya compassion, love and compassion ini trainable skill. Skill yang memang bisa dilatih. Yang memang bisa Kalau dilatih. kita udah punya itu berarti kita udah aman ya kan? Aman. Pertanyaan tinggal gimana latihannya kan? Nah gimana latihannya? Nah teman-teman tinggal pilih, ada nggak orang yang sangat Anda cintai? Kalau nggak ada yang sangat mencintai Anda, pasti ada. Ya pilih dua hal itu. Kalau nggak punya ya Tuhan. Kita udah sepakat Tuhan pasti sayang sama kita. Atau Nabi Muhammad ya pasti sayang sama kita kan ya. Tergantung keyakinan teman-teman semua. Atau Yesus kan pasti sayang sama kita kan gitu kan. Karena dia mau berkorban buat kita. Kayak Nabi Muhammad sebelum dia meninggal tuh yang disebut adalah ummati. Artinya dia sayang banget sama kita kan gitu. Cari hal yang paling mudah teman-teman mengasosiasikan rasa cinta itu. Buat aku, anakku kan, Dylan kan itu. Orang yang paling aku sayang ya Dylan. Sebenarnya bukan Dylan, banyak yang aku sayang. Kayak istriku ya sayang, anakku yang lain juga sayang. Kalau di short ranking satunya Dylan. Tapi Dylan tuh nggak punya wajah ngeselin. Oke. Jadi sehingga paling mudah untuk aku menggambarkan rasa sayangnya. Tapi kalau teman-teman mau bayangin anakmu waktu masih bayi digendong pasti sayang banget. Nah, jadi yang pertama kita perlu pemancingnya, Mas. Siapa yang kalau teman-teman lihat cinta, ya dilatih. Oke. Nah, jadi awalnya gitu melatih cinta dan jadi kasih sayang. teman-teman bisa cari satu hal yang paling mudah untuk disayang. Dan gak seorang boleh kucing loh misalnya. Iya, boleh kucing, betul. Misalnya yang boleh kalau lihat kucing ini sayang banget ya, kucing juga boleh. Ya, Intinya kapanpun sesuatu yang memicu rasa cinta dalam hati. Atau foto di dompet misalnya, foto ayah gitu ya, atau apapun lah pokoknya intinya cari satu hal yang memicu rasa sayang, bisa kucing, bisa peliharaan, bisa Tuhan, bisa apapun. Nah, begitu udah dapat rasa cintanya ya dirasakan. Penuhi hati kita dengan rasa cinta. Itu dulu latihannya. Karena tadi hanya orang yang punya cinta yang bisa memberi cinta. Makanya sampean banyak orang menikah tuh minta dituntut orang lain membahagiakan dia, Mas. Gak bisa, Mas. Iya. Kamu dong yang ngebahagiain aku gitu. Iya. Aku butuh dibahagiain nih kan gitu. Iya. Dia nggak bisa bahagiain aku ya. Pada dasarnya nggak bisa. Iya kan? Nah, kalau udah tahu rumus ini memang harus diterima bahwa emang nggak bisa. Ya kan hanya orang yang punya cinta yang bisa memberi cinta. Nah, menikah itu berbagi kebahagiaan. Ya. Kalau sampean nggak bahagia, apa yang mau dibagi? Makanya biasanya ada 2 orang pengemis cinta menikah. Makanya sebenarnya mereka cuma posesif, yang mereka pikir itu cinta. Nah, itu mungkin kita bahas lain waktu ya. Tidak di topik hari ini, tapi itu mungkin jadi topik berikutnya. Oke. Nah, begitu hatiku dipenuhin cinta, baru aku berusaha menularkan rasa cintanya. Tak bagi ke keluarga dulu, rasa cintanya. Nah, lama-lama dibagi ke lingkungan, dibagi ke binatang peliharaan. Gitu. Bagi ke apapun, tumbuhan, apapun. Ke alam semesta. Jadi kita mulai, prakteknya sekarang mulai nolongin binatang, mulai ngasih makan. Pokoknya setelah dirasakan cintanya dibagi. Nah ini nanti kalau lebih asik lagi dilakukan di fase meditasi. Nah detailnya nanti kalau jurus meditasinya keberhasilan Mas Fadi. Aku supaya teman-teman dapat gambaran stepnya aja. Nanti dilakukan di meditasi boleh, dipraktekin sehari-hari juga boleh. Nah step pertama, dengan kita penuh cinta akan lebih mudah bahagia. Kalau kita percaya dunia ini isinya orang-orang yang mencintai kita, ya kita bahagia. Atau orang-orang yang kita cintai. Nah ini juga sesuatu yang baru aku dapetin ini, Mas. Aku dulu tuh menganggap lebih mendingan dicintai daripada mencintai. Karena dulu. Iya. Dulu di versi sampean dulu apa dan apa yang berubah sekarang? Kenapa? Karena menurutku kalau kita dicintai itu enak. Ya, oke. Karena cintanya belum dewasa dulu. Banyak orang kalau terlalu mencintai nanti terluka. Ada teman-teman yang bilang gitu. Banyak. Jangan terlalu mencintai. Kalau mencintai nanti terluka. Yes.
Dulu aku berpikir Sempat begitu, Mas. punya pemahaman itu sampean dulu. Iya, ya SMA, SMP gitu. Yes. Jadi aku tuh pengennya lebih enak jadi orang yang dicintai karena orang akan berkorban buat aku. Oke. Tapi kalau mencintai, nanti bakal mencintai dikhianati nanti terluka. Oke. Dan lama-lama aku enggak. Justru kalau kita mencintai kita tidak akan mungkin terluka, Mas. Itu yang baru aku pahami sekarang. Mencintai itu bikin kita punya keberanian. Mencintai itu bikin kita berani melakukan sesuatu yang mungkin kita biasanya nggak berani. Betul. Dan yang ketiga tentang luka tadi, mencintai itu bikin kita nggak bisa terluka harusnya. Karena apapun yang terjadi tetap cinta. Betul. Kayak aku cinta sama Dylan. Dylan mau nendang bola kena kepalaku petak gitu, terus berdarah, tetap cinta. Iya. Aku nggak akan terluka karena aku cinta sama dia. Iya. Karena aku unconditional love. Yes. Nah, kalau teman-teman berpikir mencintai tapi nanti terluka, kemungkinan cintanya belum dewasa, atau kemungkinan kedua itu sebenarnya keinginan menguasai yang kita pikir itu adalah cinta. Iya. Nah. Ini buat teman-teman yang jomblo ini penting. Makanya perlu step 1 bahagia dulu. Nah, dari situ aku mulai sayang sama binatang, mulai sayang sama itu. Dan kita juga bisa install dari fase identitas. Kenapa ya kok aku selalu dikelilingin orang-orang yang selalu mencintaiku, yang selalu nolong aku. Kenapa ya kok aku selalu dikelilingi sama orang baik. Nah, itu bisa diinstal di level identitas mungkin. Next video nih, identitas tentang cinta nih. Iya. Nah, setelah kita penuh cinta, step kedua apa? Bersyukur yang banyak. Nah, ini dalam rangka meningkatkan kebahagiaan yang sangat tinggi tadi, bersyukur yang banyak. Setelah penuh cinta, penuhin hati kita dengan syukur. Makanya Rumi selalu bilang, dalam hidup yang hanya tiap satu tarikan napas, jangan tanam apapun kecuali cinta. Nah, setelah cintanya ditanam, ya kita syukur yang banyak. Cari apa yang bisa disyukuri. Gitu. I see. Iya. Ini yang bisa berangkatin orang menuju apapun yang mau dihadapin dalam hidupnya. Betul. Jadinya. Ya, latihan bersyukur. Dan sama, syukur itu juga trainable skill. Otot yang perlu dilatih. Nah, ini orang selalu bilang, ya masa gak enak gampang bersyukur? Yang nggak langsung gitu kan gitu. Ini kita membongkar ulang, Mas. Orang taunya takutnya orang berpikir Mas Angga ini memang anti badai kan gitu. Enggak, saya terbiasa dengan badai kecil sampai akhirnya anti badai kan. Memang terlatih, jangan terlahir begitu. Aku enggak kan gitu, Mas. Atau enggak, mungkin orang lihat Mas Angga ya banyak yang bisa disyukurin. Aku kan enggak. Nah, itu. Betul. Ya. Disyukurin, banyak yang bisa disyukurin. Yang pertama kita bisa syukurin kehidupan pribadi. Nah, disyukurin. Kalau cara Mas Angga bersyukur itu gimana? Ya, ada 3 level lah. Oke. Level 1 bersyukur dari kejadian baik yang terjadi sama kita. Kejadian, oke. 1. Misalnya kemarin ditraktir makan sama teman. Oke. Kemarin ketemu sama teman lama yang udah lama nggak ketemu. Disyukurin. Anakku aku bersyukur hari ini bisa main sama papa. Oke. Bersyukur hari ini bisa main sama anak-anak. Bersyukur hari ini bisa makan. Bersyukur dikasih kesehatan. Ya syukur-syukur itu gampang. Kejadian-kejadian yang jelas dialami dan bisa disyukuri. Banyak. Kalau dalam dunia kerja juga bisa syukurin hal-hal yang terjadi di dunia kerja. Partnerku kemarin ngasih pujian. Karyawanku kemarin ngasih surprise. Bosku kemarin ngasih gaji. Ngasih hadiah misalnya. Loh, ini kan tentang syukur, Mas. Kita most likely kita punya penghasilan ya. Ketika terima gaji bersyukur enggak kan gitu. Yes. Makanya ada ungkapan, Mas. Gaji 20 juta yang diterima dengan penuh syukur itu lebih baik daripada gaji 3 juta yang diterima dengan hati yang kesel. Betul kan? Ya betul sih. Iya kan? Mendingan gaji 2 juta tapi hatinya penuh syukur daripada gaji 3 juta tapi sampai tidak terima. Tapi ya iya benar sih. Iya dong. Supaya teman-teman terlatih berdoa pakai dan, Mas. Iya. Supaya jangan membandingkan hal yang buruk dengan yang lebih buruk lagi. Iya, betul. Nah, jauh supaya nggak bilang, ya mendingan aku gajinya 5 juta tapi bahagia daripada gaji 20 juta gak bahagia. Iya. Jangan salah, lebih mudah bahagia kalau gajinya 20 juta misalnya. Atau kalau sama-sama bahagia ya mendingan 20 juta kan gitu maksudku kan. Iya. Kalau sama-sama nggak bahagia pun mendingan 20 juta. Mendingan 20 juta ya. Betul. Jadi kita perlu mulai pakai dan berdoanya. Iya. Nah, makanya terimanya dengan happy money. Makanya ada satu teknik yang terkenal namanya arigato money, itu yang ngajarin Ken Honda. Setiap kali terima duit, alhamdulillah terima kasih Allah. Belanjain duit, terima kasih ya Allah. Keluarin duit pun terima kasih. Betul. Jadi happy money namanya, Mas. Happy money. Ada namanya unhappy money. Ketika terima kesal, spend kesal. Oke. Iya. Betul. Ya tadi yang 3 juta dan tidak bahagia tadi kan. Iya, ketika atau terima 20 juta merasa dan kurang, tidak bahagia tadi itu jadi unhappy money. Ketika terima merasa kurang, dibelanjain pun merasa sayang. Mau ngasih istrinya, aduh nanti duitku berkurang. Mau ngasih apa ya? Nah itu unhappy money. Nah ini nanti another topik. Tapi intinya selalu bisa disyukurin. Dikit bisa disyukurin. Banyak juga bisa disyukurin. Nah makanya kita mulai bersyukur. Bersyukur sama kondisi kerjaan. Professional life lah.
Nah, level 3-nya bersyukur karena diciptakan sebagai aku. Aku udah sangat sering tuh. Aku bersyukur, terima kasih ya Allah, aku tuh diberi kemauan belajar yang tinggi. Itu yang selalu aku syukuri, Mas. Jadi, aku mungkin bukan yang paling pintar, tapi aku tuh dikasih kemauan belajar yang tinggi sama Tuhan. Oke. Terima kasih ya Allah, aku tuh diberi pantang menyerah, sifat pantang menyerah. Jadi ketika orang lain nyerah, aku biasanya enggak. Itu aku syukuri. Oke, jadi teman-teman perlu cari apa kualitas diri yang bisa disyukuri. Iya, misalnya Mas Fadi, aku bersyukur aku tinggi misalnya. Iya kan? Iya. Apalagi yang bisa disyukuri. Apa yang sudah ada di dalam diri kita gitu ya, baik secara fisik ataupun mental yang memang bisa disyukuri. Betul. Itu perlu dengan jelas disyukuri dulu. Disyukuri. Cari. Diri kita apa? Misalnya aku nih bersyukur jago main badminton. Apa aja? Aku bisa main gitar. Atau apa? Cari hal yang memang bisa disyukuri. Kenapa Anda bersyukur terlahir sebagai kamu? Nah, balik lagi, tapi susah Mas ya, itu perlu skill, makanya belajar. Makanya disebut skill. Betul, karena disebut skill, ada yang udah jago, ada yang belum jago. Trainable gitu. Otot syukur nanti dilatih. Ya kalau susah ya cara yang sering disebutkan Pak sama para ulama, para kiai ya bandingkan dengan yang lebih buruk. Sadari bahwasanya apapun kondisi Anda hari ini, ada 6 miliar orang yang siap tukar posisi, Mas. Ada miliaran orang yang mau gantian posisi. Ayo tukar sekarang yuk gitu. Ayo barter gitu. Ada yang mau. Pasti sesusah ada. apapun kita. Pasti ada. Pasti ada yang mau barter. Jadi sadari itu teman-teman akan bersyukur. Iya. Nah, setelah kita penuh cinta, kita bersyukur. Nah, step ketiga supaya bahagia ya memaafkan. Memaafkan orang lain. Yes. Siapa yang perlu kita maafin? Kita maafin. Dan salah satu yang paling perlu kita maafin adalah diri kita sendiri. Nah, banyak orang lupa, dia pikir maafin orang. Kita belum maafin diri kita loh. Kita mungkin merasa, gue dulu malas banget, gue dulu nggak ngapa-ngapain, gue dulu nggak perform di level yang terbaik. Ya maafkan dan move on. Iya. Rasa bersalah itu kebawa terus. Iya, dimaafkan. Maafkan diri sendiri, maafkan orang lain. Kalau susah cara maafin, ya nanti belajar sama Mas Fadli. Di kedamaian ada teknik untuk memaafkan. Dengan tap into your peace namanya, Mas ya. Jadi bisa di tap into your peace. Tapi intinya kita perlu memaafkan. Dan urutannya harus benar. Penuh cinta, penuh syukur baru memaafkan. Nggak boleh kalau maafkan di depan kesel. Iya. Akan lebih mudah kalau yang kenapa maafkan di fase 3? Karena sampai lagi senang-senangnya. Iya. Kalau sampai lagi senang kan mudah memaafkan, Mas. Kalau sampai lagi penuh cinta, penuh syukur mudah memaafkan. Nah, 3 hal ini kalau dilakukan akan membuat sampean berada di level soleh tadi, level orang menuju yang kebahagiaan. Bahagia dengan apapun kondisi hari ini. Iya. Nah, setelah bahagia mau ngapain ya? Itu kita perlu membangun visi. Kedepannya kita mau ngapain? Nah, ini nanti 3 fase berikutnya kita bahas di video yang lain aja, Mas. Part 2 ya kita bahas tentang. Nah, setelah kita bahagia ya kita perlu manifestasi, menarik impian-impian kita. Nah, ini di satu sisi. Nah, jadi kabar baiknya kita boleh kok memilih dua-duanya. Dan ada orang yang kaya, bahagia, itu kan duitnya banyak, anak-anaknya soleh, hubungannya baik dengan semua orang, baik, sehat kan gitu. Punya pengaruh, sosialnya bagus. Iya, kalau kata kita dulu waktu SMA tuh sampai tahu moto hidup, Mas. Apa? Kecil dimanja, iya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, kabar baiknya kita boleh memilih itu. Dan boleh jadi begitu ya. Menginginkan itu boleh. Boleh. Dan kalau teman-teman merasa emang boleh ya minta gitu, tak kasih cerita doanya Nabi Sulaiman. Yang Nabi Sulaiman tuh berdoa minta, ya Tuhan, tolong berikan aku harta dan kekuasaan yang tidak akan pernah ditandingi manusia manapun sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Jadi mau manusia dulu dan manusia masa depan. Dari sebelum dia ada sampai nanti kiamat gitu ya. Dia minta kekayaan dan kekuasaan, kurang-kurangan kan. Jadi dia tetap pakai dan dua-duanya paling atas. Dan kurang ajar mintanya kan. Jadi jadi ya boleh minta gitu. Atau dalam semua legenda, aku kemarin tuh baru nonton potongan film di Netflix, Mas. Film tentang Dasamuka. Dasamuka tuh semedi minta kasih umur seperti umur zaman gitu. Nggak ada kejadian, nggak ada waktu yang bisa bikin kamu mati. Pokoknya dia nggak bisa mati. Itu pun dikabulkan sama dewa yang mengabulkan itu waktu itu di film itu. Artinya hanya perlu manifestasi yang tinggi, bahwasanya semuanya mungkin asal kita berani menginginkannya. Yes. Nah, artinya minta aja. Nah, di next video kita bahas, tapi intinya itu, Mas. Boleh, intinya boleh. Oke. Ini sudah cukup banyak untuk dicerna, teman-teman ya. Ini thank you so much Mas Angga, dan ini mungkin akan jadi pencerahan buat teman-teman seperti janji saya tadi ya. Mudah-mudahan ada yang dan itu, Mas, kalau teman-teman pengen belajar step by step gimana caranya memaafkan,
kan intinya teman-teman sudah tahu grand strateginya apa yang harus dilakukan. Tapi kalau teman-teman butuh bantuan orang Panduan lain, langkah demi ya langkah. teman-teman ya silahkan hubungin timnya Mas Fadli di Kedamaian. Ada teknik namanya tap into your peace untuk mempermudah kita melakukan itu. Terus ada teknik meditasinya untuk mempermudah kita merasakan cinta, kasih sayang, dan syukur tadi. Yes. Kita punya spesifik program namanya workshop Tap into Your Peace memang Mas. Dan itu bisa teman-teman pelajari ya. Jadi hubungin aja tim Kedamaian ID ya. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Nanti di situ ada kedamaian.id/EC. Nanti di situ teman-teman akan bisa ngobrol aja dulu apa yang didapat, akan jadi orang yang seperti apa, sehingga teman-teman tahu teman-teman arahnya kemana dan apakah teman-teman benar-benar menginginkan itu. Nah, itu yang penting ya. Oke, thank you so much Mas Angga. Sampai ketemu lagi teman-teman di video-video selanjutnya. See you and bye-bye.